warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fatmawati, NIM 230701900092. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hubungan masyarakat dan budaya dengan kegiatan dan hasil belajar. Pengertian: masyarakat merupakan sosiologi, yaitu Selo Sumarjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Kemudian Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Tidak ada pengertian tunggal mengenai definisi masyarakat. Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang padu. Budaya menurut Sukamto berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan kata jamak budi yang berarti akal. Dengan demikian, budaya dapat diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal dan budi. Kata budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pikiran, akal budi, atau adat istiadat. Secara tata bahasa, pengertian kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk kepada pola pikir masyarakat. Kebudayaan sendiri diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan akal atau pikiran manusia sehingga dapat menunjuk pada pola pikir, perilaku, serta karya fisik sekelompok manusia. Faktor penyebab hubungan masyarakat dan budaya dengan pendidikan. Dari sudut pandang kemasyarakatan, pendidikan merupakan usaha pewarisan nilai-nilai budaya dari generasi tua kepada generasi muda agar nilai-nilai kebudayaan tersebut tetap terpelihara. Pendidikan tak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai budaya. Transfer nilai-nilai budaya dimiliki paling efektif adalah melalui proses pendidikan. Keduanya sangat erat sekali hubungannya karena saling melengkapi dan mendukung antara satu sama lainnya. Tujuan pendidikan pun adalah melestarikan dan selalu meningkatkan kebudayaan itu sendiri. Dengan adanya pendidikan, kita bisa mentransfer kebudayaan dari generasi ke generasi selanjutnya. Kebudayaan yang maju akan menghasilkan pendidikan yang maju pula dan kualitas yang tinggi. Begitu juga pendidikan yang maju akan menghasilkan kebudayaan yang maju. Ada 3 faktor yang menyebabkan sekolah harus berhubungan dengan masyarakat. Yang pertama, hubungan perubahan sifat, tujuan, dan metode mengajar di sekolah. Yang kedua, faktor masyarakat yang menuntut adanya perubahan-perubahan dalam pendidikan di sekolah dan perlunya bantuan masyarakat terhadap sekolah. Yang ketiga, faktor perkembangan ide demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan. Prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat budaya. Yang pertama ada integrity, yang kedua continuity, yang ketiga simplicity, yang keempat convergence, yang kelima constructiveness, yang keenam adaptability. Jenis hubungan masyarakat dengan sekolah. Yang pertama hubungan edukatif, yang kedua hubungan kultural, yang ketiga hubungan institusional. Peranan hubungan masyarakat dan budaya dengan hasil belajar. Yang pertama, peranan hubungan masyarakat terhadap hasil belajar. Adapun beberapa peran dari masyarakat terhadap pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Yang kedua, masyarakat sebagai pengawas pendidikan agar sekolah terus membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan sumber-sumber belajar seperti gedung museum,
perpustakaan, bangunan-bangunan seni, kebun binatang, dan sebagainya. Yang keempat, masyarakat menyediakan sumber belajar yang dapat didatangkan ke sekolah. Yang kelima, masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Peranan hubungan kebudayaan dengan hasil belajar. Adapun tugas pokok hubungan sekolah dan masyarakat dalam pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi dan menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkannya. Yang kedua, melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan. Yang ketiga, membantu pemimpin yang karena tugasnya tidak dapat langsung memberikan info kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya. Yang keempat, membantu pemimpin mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu. Yang kelima, membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerjasama. Yang keenam, menyusun rencana bagaimana cara memperoleh bantuan untuk kemajuan pelaksanaan pendidikan. Saya akan mempresentasikan hubungan antara kemampuan bahasa dan membaca dengan kegiatan belajar. Kemampuan bahasa. Pengertian kemampuan bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa memiliki arti sistem lambung bunyi yang arbitrer, digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Sedangkan menurut beberapa ahli, yaitu menurut Hardwell, bahasa meliputi segala bentuk komunikasi baik dengan bentuk lisan, tulisan, bahasa isyarat, bahasa gerakan tubuh, ekspresi wajah, pantomim, atau seni. Aturan bahasa. Ketika kita mengatakan aturan, kita mengartikannya bahwa bahasa adalah teratur dan bahwa aturan menggambarkan cara bahasa bekerja. Di sini bahasa melibatkan 5 sistem aturan, yaitu yang pertama fonologi, yang kedua morfologi, yang ketiga sintaks, yang keempat semiotik, yang kelima pragmatik. Kemampuan membaca. Pengertian kemampuan membaca. Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa, sanggup melakukan sesuatu, dan dapat. Berdasarkan kata dasar mampu, kemampuan dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau kondisi yang menunjukkan sanggup atau dapat melakukan sesuatu. Membaca adalah kegiatan meresepsi, menganalisa, dan menginterpretasi yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis dalam media tulis. Tujuan membaca pemahaman. Berkaitan dengan tujuan membaca, Refresh dan Temperley mengajukan 7 tujuan utama dalam membaca sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh informasi untuk suatu tujuan atau merasa penasaran tentang suatu topik. Yang kedua, untuk memperoleh berbagai petunjuk tentang cara melakukan suatu tugas bagi pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, untuk berakting dalam suatu drama, bermain game, menyelesaikan teka-teki. 4. Untuk berhubungan dengan teman-teman dengan surat menyurat atau untuk memahami surat-surat resmi. Yang kelima, untuk mengetahui kapan dan di mana sesuatu akan terjadi atau apa yang tersedia. Yang keenam, untuk mengetahui apa yang sedang terjadi atau telah terjadi. Yang ketujuh, untuk memperoleh kesenangan atau hiburan. Faktor yang mempengaruhi proses membaca pemahaman. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, faktor intelektual. Yang keempat, faktor fisiologi. Hubungan antara kemampuan bahasa dan membaca dengan kegiatan belajar. Pengertian dan pentingnya kemampuan bahasa dalam kegiatan belajar.
di sini digunakan sebagai alat komunikasi. Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan individu maupun kelompok. Kemampuan berbahasa menjadi hal yang tidak bisa ditawarkan lagi, terlebih pada era globalisasi, modernisasi, industrialisasi, dan era informasi seperti saat ini. Keterampilan berbahasa mencakup 4 segi, yaitu listening, skill, speaking. Keterampilan berbahasa mencakup 4 segi, yaitu listening skill, speaking skill, reading skill, dan writing skill. Setiap keterampilan erat sekali berhubungan dengan 3 keterampilan lainnya. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa biasanya melalui suatu hubungan urutan yang teratur. Mula-mula pada masa kecil atau anak-anak kita belajar menyimak berbahasa, kemudian berbicara. Sesudah itu kita belajar membaca dan menulis. Menyimak dan berbicara dipelajari sebelum memasuki sekolah, sedangkan membaca dan menulis dipelajari di sekolah. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan. Gangguan bahasa. Gangguan bahasa adalah penurunan yang signifikan dari seorang anak atau pelajar dalam mengekspresikan bahasa. Bahasa adalah media dalam memahami, juga menyampaikan pikiran atau ekspresi. Dalam hal ini, bahasa dibedakan menjadi 2, yaitu bahasa resif dan bahasa ekspresif. Bahasa represif adalah bahasa yang melibatkan pemikiran anak dalam menerima juga memahami bahasa. Bahasa ekspresif adalah bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan pikiran dan juga untuk berkomunikasi dengan orang lain. Gangguan bahasa dapat mengakibatkan masalah yang signifikan dalam kegiatan belajar. Ini dikarenakan kemampuan bahasa adalah hal dasar dalam kegiatan belajar. Gangguan bahasa yang dapat menghambat kegiatan belajar meliputi kesulitan mengungkapkan pertanyaan yang benar untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, mengikuti petunjuk lisan, mengikuti petunjuk percakapan. Gangguan bahasa spesifik adalah gangguan bahasa yang melibatkan masalah perkembangan bahasa tanpa kesulitan fisik, sensorik, atau emosional. Dan saya kurang lebihnya mohon maaf.